Salam, salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Salam, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di Gereja Bethesda God Miracle, dan selamat datang bagi sobat Miracle semuanya yang baru saja bergabung bersama-sama dengan kita. Kita akan mulai ibadah kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayat ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang keempat malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat kami, menjamah kami Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan permasalahan, dengan beban berat, kami pulang membawa sukacita. Karena di tempat ini ada mujizat, di tempat ini ada miracle. Kami serahkan Tuhan ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pusat dari penyembahan kami malam hari ini Tuhan, tapi kami rindu tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami perlukan lawatan-Mu malam hari ini Bapa. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan lebih lagi. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu, kami memandang kebesaran-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring
untuk Mari angkat tanganmu, lambangkan Tuhan malam hari ini. mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan
sembah-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan mau melawan setiap kita malam hari ini. Tuhan mau menyatakan mujizatnya malam hari ini. Mari sembah Dia. Yesus, panggil namanya Yesus. Bertemu denganmu Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan Roh Kudus. Kau berkarya di tempat ini Tuhan. Haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Oh Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Kaulah sukacitaku. Mari jemaat sendiri nyatakan, Yesus sukacita, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. haleluya. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah.
terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Anugerah-Mu apapun yang boleh terjadi hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang melindungi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbadan, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sungguh semuanya boleh terjadi, tapi yang percaya Tuhan. Apapun yang Terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hati kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai Maria buat Allah kita. Haleluya. Sebab sukacita kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami malam hari ini kami mau bersorak-sorai untuk kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Yang siap bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Mari katakan kepada kiri kanan, katakan, mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Hey, woo, here we go. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari lebih dari pemenang katakan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan Pujikan Gloria. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersorak, kami memuji Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Kau baik, Kau Allah yang setia. Kami berikan pujian dan hormat yang baik hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Sampai bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Katakan. We give you glory, We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Katakan Gloria. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri Hanya Kau Tuhan yang berjaya. yang berjaya, bersama sujud. Mari umat Tuhan yang bersuka cita katakan. One, two, three, go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjukkan kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah bermulia.
tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk dibentuk Tuhan malam hari ini. Sebab kebenaran firman-Mu menuntun kehidupan setiap kami Tuhan. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu,
mau seperti-Mu, Yesus. Biar hati kami senantiasa disempurnakan, Sempurnakan dibaharui oleh firman-Mu Tuhan Yesus. dalam segenap jalanku, Yesus Tuhan, memuliakan nama-Mu. dengan penuh dengan kelemburan hati katakan, ku Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan. haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan saya dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan sambut firman Tuhan kepada pendeta Daniel, kami persilakan membawakan firman Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi pujikan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur boleh ada di tempat ini untuk beribadah di dalam keadaan yang sangat baik. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, bahkan sudah bersukacita di dalam Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami, beri hikmat supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Sehingga firman itu tertanam di hati, bertumbuh, berbuah, dan bermanfaat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Tuhan berkati tempat ini, biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom, salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. How are you today? Ni hao. Ya, puji Tuhan. Seminggu terakhir jemaat di tempat ini terchina-china Pak. Ketika Bapak dan Ibu berangkat ke Cina, kami banyak bicara bahasa Cina. Ya. Tadi sebelum ibadah 4 Richard nyanyi bahasa Cina ya. Cat mana Richard tadi? Di ruang gembala dia nyanyi bahasa Cina. Pak Andi minggu lalu khotbah bahasa Cina ya Pak Andi. Puji Tuhan. Ya membahas yin dan yang ya. Puji Tuhan. Yin dan yang betul ya, bukan jin dan jun ya. Puji Tuhan. Ya, tema kita bulan ini adalah Glory in the Lord. Sama-sama katakan 2, 3. Glory in the Lord, bermegah di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Saya ajak kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara, kita akan sedikit membedah kata bermegah. Kata bermegah berasal dari kata megah. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai tampak mengagumkan karena besarnya. Ya, ini megah. Tampak mengagumkan karena indahnya. Mengagumkan karena mewahnya.
Arti lain dari megah adalah gagah, kuat. Ada juga artinya mulia, masyhur. Ya, itu megah, saudara. Jadi kalau saudara punya hal ini, punya sesuatu yang megah ini, maka saudara menjadi bangga, betul? Menjadi bangga. Jadi orang yang bermegah ini karena bangga sebetulnya. Punya sesuatu yang megah, akhirnya dia bermegah dan kemudian membanggakan sesuatu itu. Ya, kemudian mulai menyombongkan sesuatu itu. Itu arti dari bermegah. Sekarang kita berbicara tentang bermegah di dalam Tuhan. Ini yang sangat penting buat kita, saudara. Dan di minggu pertama Bapak Gembala sudah mengatakan, bermegah di dalam Tuhan ini menjadi satu pagar buat kehidupan saudara dan saya, orang percaya. Supaya saudara tidak bermegah dari apa yang saudara miliki, tetapi bermegah di dalam Tuhan. Jadi pagar saudara supaya tidak sombong. Jadi kalau bermegah ini konotasinya adalah negatif, ke arah sombong saudara, ke arah bermegah-megahan gitu ya. Tetapi bermegah di dalam Tuhan menjadi positif. Ya, menjadi baik. Karena yang dibanggakan bukan diri sendiri tetapi apa? Karya Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Saudara, bersaksi itu adalah sedang bermegah. Saudara bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan itu bermegah di dalam Tuhan. Ya, kita bersaksi menceritakan kehidupan kita zaman dulu. Saya dulu orang jahat misalnya. Cerita kepada orang, kepada teman saudara, saya dulu seorang pendosa, melakukan hal ini dan itu jahat, berbicara kasar dan lain sebagainya. Saya ditolong Tuhan, diangkat dari lembah kelam kepada terangnya yang ajaib. Wah, saudara bersaksi, saudara. Sekarang saya dipakai Tuhan. Sekarang saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa seperti sekarang ini karena Tuhan. Saudara sedang bermegah di dalam Tuhan. Saudara tidak sedang menyombongkan diri, tetapi saudara sedang berkata bahwa Tuhan itu baik. Saudara menceritakan sesuatu yang baik yang ada dalam kehidupan saudara, tetapi sifatnya pasif. Diberi oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diselamatkan, bukan mengangkat diri, bukan dan lain sebagainya, tetapi saudara pasif. Ini bermegah di dalam Tuhan. Saudara, dalam Roma 5 ayat 11 dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Saudara dan saya juga bersaksi bahwa saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Wah, luar biasa, karena kalau tidak saudara dan saya jauh dari Tuhan. Sejak kejatuhan manusia kita terpisah dengan Tuhan. Hubungannya tidak baik, saudara, tetapi diperdamaikan lagi, menerima pendamaian itu. Wah, luar biasa, saudara harus bermegah, saudara harus bersaksi. Saudara bersaksi itu adalah pekerjaan baik. Katakan bersaksi adalah pekerjaan baik. 2, 3. Bersaksi adalah pekerjaan baik. Kalau kita bersaksi, saudara, bisa jadi orang yang kita ajak berbicara diselamatkan. Bisa jadi ini orang yang terhilang, saudara. Dengan saudara bersaksi, orang ini diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Perbuatan baik yang paling mudah kita kerjakan adalah bersaksi. Tidak pakai modal, saudara. Tidak usah bayar. Saudara bersaksi kepada orang yang saudara kenal, yang ada di sekitar saudara yang dekat, tidak usah pergi saksi ke jauh-jauh sana. Saudara, ini adalah perbuatan baik. Ketika saudara mau bersaksi, saudara jangan minder. Jangan malu. Jangan merasa saya ini orang
tidak diperhitungkan, saya dipandang sebelah mata, saya seperti inilah, ya nanti bersaksi malah tidak jadi berkat dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Saudara tidak boleh minder. Tidak usah mikir saya tidak mampu dan lain sebagainya. Akhirnya saudara dan saya rendah diri. Ya. Merendahkan diri baik, tetapi rendah diri itu tidak baik, saudara. Minder. Kita lihat Paulus, saudara. Paulus memang orang cerdas, orang jenius, terpelajar, ya. Tetapi dia pembunuh. Pembunuh ini sampah, saudara, dipandang sebelah mata. Tapi perhatikan, saudara, Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Kita sekarang lihat kedua belas rasul Yesus, rasul Tuhan. Saudara, murid Tuhan, ke-12 murid Tuhan. Siapa mereka ini, saudara? Orang terpelajarkah? Latar belakangnya apa? Saudara, mereka ada yang nelayan, cuman pemungut cukai, pengumpul pajak dan lain sebagainya, ya, mentok memegang kas keuangan, ya akhirnya saudara berkhianat dan lain sebagainya. Latar belakang mereka seperti itu, saudara. Bapak Ibu yang disayangkan Tuhan, jangan dianggap mereka ini yang tidak punya latar belakang pendidikan formal yang baik, lantas mereka ini tidak belajar, tidak terpelajar dan lain sebagainya. Hanya karena tidak punya gelar, mereka ini tidak punya gelar, saudara. Tapi tidak, saudara. Ke-12 rasul, ke-12 murid ini belajar, saudara. Mereka 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka kursus privat, di mana ada Yesus, di mana ada mereka. Yesus bersaksi, ada mereka. Yesus buat mujizat, ada mereka. Tidur di mana Yesus, ada mereka. Yesus makan, di sana ada mereka. Saudara belajar, langsung praktek, learning by doing. Saudara, ini adalah pelajaran yang terbagus. Belajar yang paling bagus adalah langsung praktek. Mereka langsung praktek, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu kami menasihatkan anak kami, Selin, yang ya sudah bekerja. Ketika awal masuk kerja dia katakan gajinya kecil. Ya, kemudian kami menasihatkan, gak apa-apa, dicoba aja. Ya, kamu belajar di sini. Ini sama dengan belajar. Ya. Kalaupun kamu tidak kerja, mungkin kami suruh kamu kursus dan kami bayar. Harusnya bayar itu. Timba ilmu sebanyak-banyaknya. Saudara, learning by doing. Belajar sambil bekerja, langsung praktek, saudara. Tidak hanya teori. Ya. Apa hasilnya, saudara? Murid-murid Tuhan Yesus ketika itu, saudara tahu bahwa Petrus sekali khotbah 3.000 tobat. Sekali bersaksi, saudara, 3.000 orang diselamatkan. Luar biasa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memakai kita, saudara dan saya, sesuai apa yang kita pikirkan. Tidak kebetulan kalau bulan lalu temanya adalah think big. Kalau kita berpikir besar, maka hal besar itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang penting saudara bermegah di dalam Tuhan. Bulan lalu saya sempat katakan satu poin penting, saudara, think big itu sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah start small, mulai. Banyak orang yang berpikiran besar tetapi tidak mulai-mulai. Mau memulai sesuatu tunggu modal, mau memulai sesuatu tunggu si A, mau memulai sesuatu tunggu sesuatu yang besar. Saudara sedang tidak memulai. Alkitab katakan Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja kalau saudara mulai. Saudara tidak memulai, maka Allah tidak turut bekerja. Saudara nunggu apa? Nunggu Allah yang memulai buat saudara. Nih modalnya, nih pekerjaannya, nih. Saudara menunggu apa? Start small. Think big, start small. Maka sesuatu besar terjadi. Firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Saudara, Paulus pembunuh, ya. Tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang saya menceritakan ini semua tulisan Paulus. Ya, saudara, sesuai level mana Paulus ketika itu berpikir, aku mau dipakai Tuhan seperti apa? Setinggi apa dia berpikir, level yang akan dicapai. Dan dia mau belajar. Paulus mau belajar, mari kita juga mau belajar. Kalau kita mau maju harus juga belajar, harus juga diperlengkapi.
Jangan apa adanya. Kita mau melakukan apa saudara? Mau bekerja di bidang apa? Gali terus, belajar. Saya mau melayani di bidang apa? Belajar. Di musik pujian saudara, di alat musik bagian apa saudara? Belajar. Ditambah skillnya. Pak, saya mau melayani Tuhan Pak, main keyboard misalnya, tambah skill keyboard. Oh enggak perlu Pak, Tuhan kan tahu, saya main dengan hati. Saudara main keyboard dengan hati, boleh berhikmat, boleh mengandalkan Roh Kudus, mengalir, boleh, tetapi skill juga harus di-upgrade. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi worship leader, pelajari semua, hafal lagu dan lain sebagainya, bagaimana bernarasi dan lain sebagainya. Belajar, tambah terus saudara. Cara berbicara, dilatih terus, penampilan juga diperbaiki saudara, pengetahuan ditambah. Saudara ini diperlengkapi, maka saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Sepakat katakan amin. Saudara Paulus diperlengkapi, luar biasa. Dia belajar saudara, selama 3 tahun belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Kita baca di dalam Galatia 1. Galatia 1 ini saya akan baca di dalam ayat 11 dan 12, kemudian loncat 17 dan 18. 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saudara, dia belajar. Ya. Bersama dengan Tuhan sendiri yang mengajar dia selama 3 tahun. Saudara berbicara tentang hal bermegah. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus ketika itu, ya, untuk stop, untuk berhenti memegahkan diri. Karena dia melihat ini akan berpotensi menjadi satu kekacauan, keributan. Masing-masing memegahkan diri, menonjolkan diri, dan lain sebagainya. Saya teringat dengan cerita anak-anak zaman dulu, ya kalau di usia-usia saya, enggak tahu saudara yang generasi muda sekarang, saudara Gen Z ini. Ya. Kalau zaman saya dulu, tidak teknologi belum ada, permainannya ya permainan kampung. Anak kecil-kecil seusia TK, SD gitu ya, berdua, itu saling menonjolkan. Yang satu membanggakan bapaknya, dia katakan bapakku uangnya banyak. Yang satu tidak mau kalah, bapakku uangnya lebih banyak lagi. Seberapa uang bapakmu? Bapakku uangnya selemari katanya. Ya. Ada yang pernah dengar itu saudara? Ada yang manggut-manggut, ada yang menjadi pelaku. Saya dulu pelaku itu. Ya. Saya masih ingat tuh, waktu saya masih kecil tuh. Uang bapakku mobil banyaknya. Yang satu tidak mau kalah, uang bapakku serumah banyaknya. Yang satu tidak mau kalah lagi, sudah mau nangis karena mau sebesar apa lagi ya. Uang bapakku setinggi langit. Karena saking tidak mau kalahnya. Yang satu sudah tidak punya apalagi yang mau disampaikan. Pokoknya uang bapakku lebih banyak. Akhirnya nangis pulang lapor ke mamanya. Saudara dalam Tuhan, saling menonjolkan, membanggakan diri dan berpotensi menjadi ribut. Satu anak mengatakan, aku tadi ketemu Superman. Rantara kan birang meramput. Tapi saya dulu pernah gitu, saya ingat masih kecil tuh. Aku ketemu Batman, aku pernah naik mobilnya Batman. Saling menonjolkan diri, saudara. Ya ini anak-anak wajar. Ya. Tetapi ini jemaat di Korintus ketika itu jangan sampai menjadi ribut gara-gara saling menonjolkan diri. Saudara dalam Tuhan, Paulus juga menasihatkan kepada mereka ketika itu, jangan memuji diri sendiri, bahaya. Karena orang yang memuji diri sendiri, Alkitab katakan tidak tahan uji. Karena orang yang suka memuji diri sendiri, kalau tidak dipuji oleh orang lain, maka dia akan kecewa, akan mudah tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang memuji, itu bagus.
Itu tahan uji, saudara. Bisa jadi Tuhan memuji saudara dan saya melalui orang lain yang memuji kita. It's okay, itu baik. Yang penting bukan dari mulut kita sendiri, kita memuji, meninggikan diri kita sendiri. Biar orang lain yang memuji. Amsal Salomo juga mengatakan demikian. Di dalam Amsal 27 ayat yang kedua dikatakan demikian. Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Saya mau ngomong mulutmu, tidak enak ke saudara. Saudara ke dalam Tuhan, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara boleh dipuji orang, boleh. Bisa jadi itu dari Tuhan. Ya. Ayat ini saudara Raja Salomo, orang yang paling bijaksana, paling berhikmat. Dia menasihatkan jangan memuji diri sendiri. Jangan menyombongkan diri. Sebetulnya banyak yang bisa dia sombongkan. Ya, tetapi dia katakan seperti itu. Kenapa? Karena semua tidak kekal. Semua tidak kekal. Bakal lenyap. Dunia akan lenyap. Semua binasa. Ya, Alkitab katakan kita ini sedang menantikan Tuhan sekaligus mempercepat kedatangan Tuhan dan nanti akan semua lenyap. Baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat. Kita ini sebetulnya sedang menantikan Tuhan plus sekaligus mempercepat. Ya karena perbuatan kita mungkin bisa dipercepat, ya bisa juga lambat. Ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi jangan bermegah yang di luar Tuhan, jangan bermegah hal-hal yang duniawi, jangan memuji diri sendiri karena semua yang kita banggakan akan lenyap. Kita akan menjadi orang yang bodoh kalau bermegah pada hal-hal yang kita sudah tahu sekarang akan binasa, akan lenyap. Pujilah orang lain, pujilah Tuhan kita, jangan memuji diri sendiri. Begini saudara, kebanggaan dari seorang hamba, kebanggaan dari seorang pelayan itu haruslah dari tuannya. Kebanggaan seorang anak haruslah dari bapaknya. Ya. Biarlah Tuhan bangga terhadap hambanya. Biarlah bapak bangga terhadap anaknya. Sebaliknya, saudara, hamba boleh mengagungkan tuannya. Anak harus membanggakan bapaknya. Tetapi sekali lagi bukan anak atau hamba ini yang membanggakan dirinya sendiri. Saudara, mari ceritakan, bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Banggakan Bapak kita. Bagikan ke orang lain, cerita. Ya. Dan ketika itu saudara lakukan, saudara sedang bermegah di dalam Tuhan. Satu ayat di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. 1 Korintus 1, 30, 31. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini artinya bahwa Bapak Ibu, semua itu karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Semua karena Tuhan. Satu ayat lagi di dalam Mazmur 105 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegah saudara, bersaksi, ceritakan kepada orang lain. Yang belum tahu gereja ini, kasih tahu, aku diberkati di gereja ini, sebut nama gereja ini, Bethesda GTM, kasih tahu alamatnya. Ya saudara. Aku diberkati di gereja ini, saudara juga bisa bersaksi. Aku bertumbuh di dalam kelompok MC. MC itu apa? Miracle Cell. Saya anggota MC-nya Pak Ambar. Kasih tahu, begini kalau di MC kita bisa bersaksi, kita bisa ditopang di dalam doa. Ya.
saling mendukung, kita bertumbuh. Aku belajar pimpin pujian loh, dan lain sebagainya. Saudara, saksikan, ceritakan itu saudara, supaya semua juga diberkati. Kalau berbicara tentang bermegah di dalam Tuhan, saudara, apalagi yang dikatakan Rasul Paulus. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Rasul Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, siapa yang sedang lemah saat ini? Siapa yang sedang terpuruk? Siapa yang sedang ada di titik terendah? Saya sampaikan kuasa Tuhan sempurna. Ya. Ketika kita bermegah di dalam kelemahan kita, maka kuasa Tuhan itu nyata atas kehidupan saudara dan saya ketika saudara dan saya bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti kita memberikan kemuliaan, pujian, penghormatan kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Bagaimana caranya? Satu, saudara, kita harus merendahkan diri. Katakan merendahkan diri, 2, 3. Merendahkan diri, bukan rendah diri. Merendahkan diri. Di dalam Galatia 6 ayat 14 dikatakan demikian. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, tadi dikatakan kita harus merendahkan diri. Tadi dikatakan kita harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara, agar saudara dan saya dapat bermegah di dalam Tuhan, kita harus bersedia merendahkan diri. Dan ini satu-satunya cara supaya kita bisa meninggikan Tuhan, yaitu dengan cara merendahkan diri. Karena Dia sudah maha tinggi, ketinggiannya sudah mentok di atas, bagaimana saudara meninggikan hal yang sudah paling tinggi? Satu-satunya cara adalah saudara merendahkan diri. Bagaimana saudara mempermuliakan Tuhan? Dia maha mulia. Kita merendahkan diri. Saudara, Dia sudah maha tinggi. Kalau saudara nyanyi pujianku tinggikan Engkau Tuhan, caranya gimana? Saudara rendahkan diri. Saudara juga bisa pujikanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kita berkurang, Yesus bertambah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus merendahkan diri. Nomor 2, kita memuji Tuhan dan bersyukur. Saudara harus terus memuji Tuhan dan bersyukur. Kita baca di dalam Mazmur 44 ayat 8 atau ayat 9 ini ya. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Bapak Ibu, jangan membanggakan hal yang lahiriah. Paulus katakan, ya, buang segala kemegahannya itu. Dan dia katakan tadi semua dianggap sebagai sampah. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dia sebetulnya patut banggakan dari Paulus? Dia orang yang berpendidikan, saudara. Sebelum bertobat, masih Saul namanya, dia dididik dengan sedemikian rupa baik oleh guru besar Gamaliel. Wah, ini orang berpendidikan, saudara. Dia juga pintar. Diajari banyak hal, saudara. Diajar dengan ketat tentang hukum Taurat, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Dia orang cerdas, pintar. Patut dibanggakan sebetulnya. Tapi dia katakan apa? Kuanggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan.
Bapak Ibu, Paulus menyadari semua yang dari dunia, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih karunia dari Yesus Kristus. Tapi sekarang kita banyak melihat banyak orang yang justru mencari apa yang dikatakan sampah oleh Paulus tadi. Hal-hal yang lahiriah, bahkan berani membeli, keluarkan uang dengan biaya yang mahal untuk mencari satu kehormatan yang sedemikian rupa. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita bermegah di dalam Tuhan, bersaksi. Mari kita berpikir besar. Ya. Berpikir besar ini bukan hanya berpikir, ya. Bukan juga kelewat besarnya, yang di luar nalar. Ya, Alkitab juga katakan pikirkanlah apa yang patut untuk dipikirkan. Tetapi think big ini penting. Dan yang penting buat saudara dan saya, bulan ini kita belajar bermegah di dalam Tuhan. Ayo mulai bersaksi, dan jangan meninggikan diri sendiri. Maka kita semua pasti diberkati Tuhan. Setuju, sepakat, katakan amin. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya ambil waktu 5 menit, kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan Tuhan, Kau sungguh besar. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyanya ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sekali lagi pujikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Pujikan dari hati kita paling dalam. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari jemaat pujikan. Bersyukur. Syukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
Sekali lagi jemaat pujikan Engkau mau anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. selalu dan selalu Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. mari kita sembah. Naikkan ucapan syukur, sembah Dia. Mari angkat suara, mari bermazmur bagi nama Tuhan, sebab Dia baik. Siara baba ya la 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 ya la la ya la 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 la. Siara la 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 la. Sembah terus, sembah Tuhan. Siara la 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 la. Siara la 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 la. Siara la 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 la. Sembah, sembah Tuhan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Lagi dengan iman saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada malam yang indah ini kami menerima berkat firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk terus melakukan kebenaran firman Allah. Kami bermegah di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan menyatakan kuasa lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi atas hidup kami. Dan ketika kami menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat Tuhan yang datang dari Tuhan, maka kami akan bermegah di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami terima. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan yang datang dari Tuhan, sehingga menjadi berkat dalam keluarga rumah tangganya, menjadi berkat bagi orang lain, pekerjaan pelayanannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, saudara berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja kita, di gereja kita ini? Bisa lambaikan tangan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Dengan segala hormat, dengan kasih, bisa angkat tangan? Ya. Atau saya yang belum pernah tidak ketemu dengan saudara, gitu ya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Puji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Great is the Lord and is highly to be praised. Majestic is His name forevermore. His splendor, glory, to which our voices raise. All that has breath in them, let their praise
Him the glory we bring. He is worthy to be praised, the King of Kings. He sets our hearts ablaze. For eternity, His kingdom will reign. Heaven and earth exalt His name. We'll lift our praise. Jesus, our glorious God. Great is the Lord and He's highly to be praised. Majestic is His name forevermore. His splendor, glory to His. Ya, itu yang disampaikan saudara. Tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel. Kami baru pulang dari Cina, betul. Minggu yang lalu kami ada di satu gereja di tengah kota, di pinggir kota begitu saudara, dan sangat megah, sangat bagus sekali, fasilitasnya bagus. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan ada satu hal yang menarik. Saya berkata kepada mereka, I will pray for you all, saudara, dan kami berdoa. Ketika saya pimpin doa, saudara, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Ketika saya mulai berdoa, saya buka mata, saudara, yang orang-orang Chinese di Beijing, mereka berdoanya sungguh-sungguh. Dia lipat tangannya sangat kusuk sekali. Saya perhatikan satu di samping saya, ibu itu pengurus gereja itu, dan kemudian di belakang mereka yang melihat, yang datang, mereka sangat sungguh-sungguh berdoa. Menjadi satu hal yang menarik, yang luar biasa. Kemudian kami masuk ke satu kota namanya Hangzhou. Saudara, di sana ada gereja yang cukup besar. Masuk dari pinggir jalan raya, masuk ke dalam itu jauh sekali, jalan kaki lumayan capek, sangat jauh. Kami harus melewati juga satu kolam, di sana ada jembatan, kemudian ada bebatuan lagi, ada satu hutan kecil lagi, saudara. Ketika rimbun begitu, kami selesai, kelihatan 3 bangunan yang sangat besar, seperti bangunan gereja-gereja di Eropa begitu, dengan mosaik hiasan dinding yang sangat baik, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian masuk ke dalam lagi, di halaman itu cukup luas, sangat luas. Ada yang menjual bakpao gitu ya, menawarkan bakpao gitu, saudara. Dan banyak sekali ada orang olahraga dan sebagainya. Ada satu sungai besar, dan itu masih wilayah gereja itu. Waktu kami masuk pertama, ada tempat menunjuk arah, itu adalah tempat basket. Kemudian tempat latihan untuk musik, satu bangunan gedung kecil gitu, studio untuk latihan musik. Di sebelah sana, saudara, untuk konseling pernikahan. Saya melihat itu, saudara, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris tertulis demikian. Saya lihat ada pasangan-pasangan duduk di kursi-kursi taman begitu. Saya pikir mereka pacaran. Memang betul, rupanya mereka pacaran. Tetapi dalam rangka konseling pernikahan, mau menikah dan sebagainya. Saya bertanya, saudara, berapa miliar, berapa uang dihabiskan untuk beli tanah seluas itu dengan bangunan yang besar, saudara? Ini yang kita tidak ketahui. Semula saya berpikiran ini underestimate tentang agama orang-orang di Chinese. Saudara, rupanya tidak. Difasilitasi oleh negara semua. Gereja minta fasilitas ini disediakan, tetapi bukan milik gereja. Itu milik negara. Fasilitasnya begitu luar biasa. Tidak heran, saudara, dari saya renungkan jalan begitu baik, ada orang lari-lari, jalan olahraga, mereka di situ difasilitasi oleh negara. Maka dalam hati saya, tidak heran negara mereka diberkati Tuhan luar biasa, karena menyediakan ruang bagi anak-anak Tuhan untuk berdoa secara khusus. Dan ini hebat sekali. Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa. Kiranya pemerintahan negara kita yang baru hari ini juga memberikan peluang bagi anak-anak Tuhan untuk berdoa lebih khusus lagi, kusuk lagi, lebih baik lagi. Sepakat katakan amin. Ya, ini oleh-oleh pertama. Oleh-oleh yang kedua, saudara, ada masuk ke kota Suzhou, saudara, di sana ada perusahaan pemerintah tentang sutra terbaik datang dari Cina, walaupun bukan pertama, yang pertama memang dari India. Saudara, sutra terbaik datang itu dari Cina. Saya baca satu tulisan dinding dan ada dari mereka menerjemahkan juga.
Saudara, sutra berasal dari ulat. Ya. Wanita tidak suka ulat. Geli ya saudara kalau lihat ulat. Agak besar, hijau, di pohon murbai gitu saudara. Ulat ini menjijikkan dilihat. Tetapi proses selanjutnya, saudara, dia akan mengakhiri hidupnya, itu kemudian membungkus dirinya. Membungkus dirinya. Dan dengan bungkusan itulah diambil sutra. Tetapi kalau berkelanjutan, kepompong itu akan menjadi kupu-kupu yang indah. Dari yang jelek jadi kupu-kupu yang indah. Yang menarik lagi saudara, yang paling bagus adalah kepompong ini yang sudah suami istri. Ya, kepompong maaf. Ulat ini yang sudah suami istri, berpasangan. Mereka berdua, suami istri ulat ini akan membungkus dirinya. Berarti ini adalah kesetiaan. Ketika diceritakan itu saudara, ini yang produk yang sutra yang terbaik. Pasangan ulat itu membungkus dirinya, bakal mati di dalamnya. Saudara, dan itu kompak. Saya renungkan, wah setia sekali nih. Lambang kesetiaan, alkitabiah sekali. Bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah memiliki pasangan hidup? Apakah setia sampai mati seperti itu? Membungkuskan diri dan itu berkorban memberikan dirinya untuk mati. Dan nanti menjadi sutra. Sutra yang mahal sekali, saudara. Sangat mahal. Ketika ngobrol-ngobrol, rupanya sutra ini, ya kami ditawari banyak macam dan sebagainya. Tetapi cuma cukup melihat karena harganya tidak bisa kami jangkau. Yang lebih dahsyat lagi dalam pemikiran, Sultan Bulungan, Kerajaan Bulungan, itu memakai sutra cukup banyak, datangnya dari situ. Saya pikir berapa lama dari Cina ini sampai ke Bulungan, karena Sultan Bulungan memakainya itu, bisa 4 bulan, cepat bisa 3 bulan, wah ini hebat sekali. Tetapi yang saya maksudkan adalah tadi ulat tadi yang menjijikkan. Mungkin saudara sekarang ini kelihatan saya menakutkan dilihat oleh orang lain. Ya mungkin orang lain melihat diri kita sesuatu yang menjijikkan, tapi ingat saudara bahwa Tuhan akan memegahkan saudara. Di balik cerita itu saudara ada kesetiaan dan lain sebagainya. Ketika kita bersekutu bersama-sama dan kemudian dimuliakan, memproduksi ini buah, menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah menghasilkan sesuatu yang baik bahkan terbaik? Saudara, kalau kita setia dan memiliki nilai-nilai alkitabiah, pasti kita juga akan bermegah di dalam Tuhan. Orang akan melihat produk kita, buah-buah roh yang ada dalam diri kita, buah roh yang dalam diri kita, itu juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nangkep katakan amin. Yang nangkep katakan amin. Puji Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. Pulang dengan sukacita, salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Salam buat anggota keluarga baik yang ada di Tarakan maupun di luar kota Tarakan. Puji Tuhan. Saudara, mari bermegah di dalam Tuhan. Satu lagi saudara, saya ingat karena istri saya memakai giok. Ya, giok itu bukan ketika kami beli. Dia tahu harganya mahal ketika ada di Cina. Ada jemaat kita yang tinggal di Myanmar, ada di sini. Maksudnya anggota jemaat kita tinggalnya di Myanmar. Ketika itu sebelum COVID ya, itu memberi hadiah kepada istri saya giok. Giok terbaik orang Cina katakan datang dari Myanmar, Burma. Dan dia baru sadar, rupanya pemberian dari jemaat itu mahal sekali. Akhirnya dia pakai. Saudara, nanti ketika jabat tangan, wah dari Cina beli giok. Ini bisa, enggak tahulah saudara harganya, tapi datang dari Burma. Puji Tuhan, satu hal yang sangat membanggakan ketika kami melayani Tuhan. Dan banyak orang mengasihi, itu sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebelum pulang silakan berdoa. Apa yang menjadi kerinduan pribadi saudara, apa yang menjadi keinginan saudara, nyatakan di hadapan Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Haleluya. Tuhan mendengar doa dari seluruh umat-Mu ya Allah. Hamba-Mu mohon ke hadapan Tuhan, kabulkanlah doa dari seluruh umat Tuhan yang berdoa pada malam hari ini. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat tangan saudara, pandang Tuhan, sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami Allah, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Semua berkata, amin. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang engkau rencanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati, ibadah selesai.